Selamat pagi Ibu Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya Rio Prasetyo dengan NIM 0101111937 dan teman saya Henry Lau dengan NIM 010111199004 akan mempresentasikan chapter kualitatif data analisis. Kualitatif data adalah suatu data yang di dalamnya berbentuk kata-kata. Data kualitatif ini sendiri juga dapat memiliki sumber baik dari primer maupun sekunder seperti individu, kelompok, publikasi pemerintah, serta berbasis internet. Tujuan dari adanya data kualitatif ini sendiri adalah untuk kesimpulan yang valid berdasar pada data yang telah didapatkan oleh peneliti. Contoh dari kualitatif data adalah sebagai berikut, adalah transkrip dari kelompok data, jawaban atas pertanyaan terbuka, catatan wawancara, serta juga artikel berita. Selanjutnya adalah three important steps in qualitative data analysis. Dalam melakukan analisis data kualitatif, terdapat beberapa permasalahan yang kerap dihadapi. Salah satunya adalah saat melakukan pencarian data, aturan serta pedoman yang valid masih kurang jika dibandingkan dengan analisis data kuantitatif. Namun berdasar pada teori Mars dan Huberman pada tahun 1994, terdapat 3 langkah yang dapat diikuti oleh peneliti dalam mengerjakan analisis data kualitatif, yaitu yang pertama adalah data reduction atau pengurangan data. Dalam proses melakukan analisis data kualitatif, maka data yang didapatkan umumnya sangat banyak. Sehingga hal yang perlu dilakukan dahulu adalah melakukan pengurangan data melalui coding serta kategorisasi. Coding sendiri adalah suatu proses di mana data kualitatif telah didapatkan oleh peneliti, maka akan dikurangi, disusun ulang, lalu diintegrasikan dalam proses menciptakan teori. Tujuan dilakukannya proses coding sendiri adalah membantu peneliti mendapatkan kesimpulan mengenai data. Dalam melakukan coding, maka peneliti akan mungkin berada pada kondisi di mana akan berproses secara ulang-mengulang, dikarenakan peneliti mungkin akan balik kepada data berulang kali dalam proses untuk memahami data tersebut. Memahami data dalam arti seperti mengenali pola, menemukan hubungan antar data, serta mengatur data pada kategori yang koheren. Langkah awal dalam melakukan coding adalah menetapkan unit coding. Unit coding sendiri terdiri dari beberapa macam seperti kata, kalimat, paragraf, serta tema. Namun umumnya peneliti memilih untuk menggunakan tema sebagai unit coding dalam penelitian mereka. Contohnya seperti permasalahan sebagai berikut. Seorang manajer meminta asistennya untuk meringkas sebuah file dan diharapkan selesai dalam 1 jam. Sang asisten pun menjawab iya dan segera kembali ke ruangannya. Namun setelah ditunggu hampir 1 jam lebih, sang manajer masih mendapati asistennya ngopi-ngopi dan tidak mengerjakan tugasnya. Dari contoh permasalahan di atas, maka terdapat 2 tema permasalahan, yaitu yang pertama, asisten tidak memberikan kinerjanya walaupun sudah mengatakan iya kepada tugasnya. Yang kedua adalah asisten tidak memberikan perhatian lebih kepada atasannya. Sehingga unit coding bisa seperti janji yang diberikan serta perhatian personal. Selanjutnya adalah kategorisasi. Kategorisasi ini adalah suatu proses pengorganisasian, mengatur serta melakukan klasifikasi unit pengkodean. Kode dan juga kategori dapat dikembangkan dengan 2 cara, yaitu induktif maupun juga deduktif. Jika terdapat situasi di mana peneliti tidak menemukan teori yang tersedia, maka perlu menghasilkan data dan juga kategori secara induktif dari data. Manfaat dari melakukan coding dan juga kategori adalah peneliti dapat membangun dan memperluas pengetahuan. Selanjutnya adalah data display. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis data kualitatif adalah data display. Pada data display, maka akan dilakukan pengambilan data yang telah dikurangi lalu ditampilkannya secara terorganisir. Beberapa hal seperti matriks, diagram, dan bagan memiliki tujuan agar peneliti mengatur data serta menemukan pola dan juga hubungan sehingga memudahkan proses penciptaan kesimpulan. Umumnya dalam menampilkan data, maka peneliti akan memilih matriks. Alasannya adalah dianggap merupakan model yang paling cocok di antara contoh-contoh sebelumnya yang tadi sudah saya sebutkan, dan tampilan ini yang paling cocok untuk data kualitatif. Selanjutnya adalah drawing the conclusion. Merupakan proses terakhir dalam tahapan melakukan analisis data kualitatif. Merupakan proses yang paling penting dalam melakukan analisis data dikarenakan pada tahapan inilah peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan tema yang telah diidentifikasi, lalu berusaha untuk mencari penjelasan untuk pola serta hubungan yang sedang diteliti, atau juga dengan menciptakan kontras dan perbandingan. Hasil penelitian harus menghasilkan representasi yang memadai serta tidak ambigu. Selanjutnya adalah reliability and validity in qualitative research. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian perlu melewati proses verifikasi dalam arti dengan tujuan mengetahui apakah kesimpulan tersebut telah masuk akal dan juga dapat diandalkan serta juga valid.
Reliability serta validity dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pada saat penelitian kuantitatif. Cara yang paling sering digunakan dalam mencapai reliability dan validity adalah triangulation. Reliability dalam penelitian kualitatif mencakup kategori serta keandalan interjudge. Kategori reliability berkaitan dengan sejauh mana proses menghakimi dalam menganalisis data. Kategori yang didefinisikan baik adalah yang akan mengarah kepada reliability yang lebih tinggi serta interjudge yang lebih tinggi juga. Namun terkadang juga perlu untuk dilakukannya penyederhanaan kategori apabila dirasa telah terlalu luas. Dapat dilakukan dengan cara mengurangi relevansi dari hasil temuan penelitian. Berdasar pada teori Kasarjan, beliau memberikan saran di mana peneliti perlu untuk menemukan keseimbangan antara kategori reliability dengan relevansi dari kategori. Keandalan integer sendiri juga sering diartikan sebagai tingkat konsistensi antara coders di mana memproses data yang sama. Bentuk ukuran yang paling sering digunakan oleh peneliti dalam keandalan interjudge adalah persentase perjanjian pengkodean dari jumlah total keputusan pengkodean. Dan umumnya apabila tingkat kesepakatan telah mencapai atau di atas 80%, maka telah dianggap baik. Untuk validitas sendiri dalam penelitian kualitatif juga memiliki arti yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, maka validitas akan lebih berdasar kepada hasil penelitian yang secara akurat mewakili data yang dikumpulkan atau validitas internal, serta juga dapat digeneralisasi kepada konteks lainnya atau validitas eksternal. Selanjutnya juga terdapat dua tahapan dalam mencapai validitas pada penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, mendukung generalisasi berdasar pada jumlah peristiwa. Dalam arti dengan ini, maka diharapkan akan mengurangi ketakutan umum mengenai laporan data kualitatif. Contoh yang umum terjadi adalah seperti terlalu banyak fokus pada data peristiwa kecil dengan mengorbankan hal yang lebih besar. Yang kedua adalah memastikan keterwakilan kasus serta masuknya kasus devian. Dalam arti di mana kasus yang menyimpang umumnya akan menjadi ujian kuat kepada teori penelitian yang sedang dilakukan oleh para peneliti. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Henry Lau. Terima kasih. Selamat pagi Bu Sabrina, perkenalkan nama saya Henry Lau dengan NIM 0101190004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode dalam pengumpulan data dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama adalah content analysis. Content analysis adalah sebuah metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbol dari semua bentuk komunikasi yang direkam. Nah, analisis konten juga dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan juga sejenisnya. Dengan menggunakan konten analisis ini, memungkinkan peneliti untuk menganalisis jumlah besar informasi tekstual secara sistematis dan mengidentifikasi sifatnya, seperti adanya kata-kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Ada dua tipe konten analisis. Yang pertama adalah analisis konseptual, di mana menetapkan keberadaan dan frekuensi konsep-konsep seperti kata, tema, atau karakter ke dalam teks. Kemudian, analisis konseptual menganalisis dan menafsirkan teks dengan mengodekan teks ke dalam kategori yang dapat dikelola. Lalu yang kedua adalah relational analysis. Relational analysis ini dibangun berdasarkan analisis konseptual dengan memeriksa hubungan antara konsep-konsep yang sudah ditentukan. Lalu metode yang kedua adalah narrative analysis. Narrative analysis ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan dan meneliti kisah yang kita ceritakan tentang diri kita sendiri dan implikasi bagi kehidupan kita. Biasanya narrative analysis ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara juga dirancang untuk mendorong peserta untuk menggambarkan insiden tertentu dalam konteks sejarah hidupnya. Lalu difokuskan pada proses atau tatanan temporal. Misalnya, dengan memunculkan informasi tentang antecedent dan konsekuensi dari insiden tertentu, lalu menghubungkan insiden ini dengan insiden lain. Lalu yang ketiga adalah analytic induction. Analytic induction ini adalah sebuah pendekatan analisis data kualitatif di mana penjelasan universal fenomena dicari oleh pengumpulan data sampai tidak ada kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis.
terdapat beberapa step dalam melakukan analisis induction ini. Yang pertama ada definisi kasar dari suatu masalah. Kita harus mendefinisikan apa sih garis besar dari suatu masalah. Di sini saya mengambil contoh kayak mengapa orang menggunakan ganja. Ini adalah salah satu contoh yang populer juga. Kemudian ada hipotesis tentang sebuah masalah. Kita membuat hipotesisnya, yaitu orang menggunakan ganja untuk kesenangan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kasus dengan melakukan wawancara biasanya. Nah, jika suatu kasus tidak sesuai dengan hipotesis, seperti yang saya mengambil kasus suatu contoh ini, saya menggunakan ganja untuk kepentingan kesehatan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan hipotesisnya. Peneliti dapat mendefinisikan ulang hipotesis, karena analisis ini bersifat induktif. Atau juga peneliti bisa mengecualikan kasus yang tidak mengkonfirmasi hipotesis ini, jadi kasusnya tidak digunakan. Lalu selanjutnya adalah big data. Nah, big data ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan data dari sumber digital di dalam dan juga di luar negeri, di luar organisasi. Big data memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah ada 3 karakteristik utama, yaitu 3V. 3V, volume, variasi, dan juga velocity. Volume di sini mengacu pada jumlah data yang ada pada big data adalah sangat besar. Lalu ada velocity. Velocity itu data tersedia dari proses bisnis, social network, dan juga mobile device. Lalu ada variasi, di mana terdapat berbagai jenis data yang tersedia. Nah, volume data volume data dalam big data ini adalah sangat besar, sehingga volume data tidak dapat diproses dan dianalisis secara efisien menggunakan metode dan juga alat tradisional. Lalu big data juga berfokus pada data terstruktur, tetapi banyak peneliti yang sudah menyadari sekarang bahwa informasi dalam big data ini banyak yang tidak terstruktur, seperti teks, gambar, clickstream, dan juga video. Namun dengan adanya teknologi baru, kita memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan juga menggabungkan data tersebut. Dan itulah sebabnya big data memiliki potensi besar untuk membuat kemajuan cepat dalam bidang akademis dan meningkatkan pengambilan data keputusan dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah memberikan prospek besar untuk organisasi ke depannya. Nah, dengan manfaat-manfaat big data itu, organisasi dapat memiliki sebuah prospek yang bagus ke depannya. Namun mereka juga dihadapi dengan tantangan dan juga dilema baru. Karena jumlah data yang harus dikelola, diproses, dan dianalisis sangatlah besar. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.